Apakah arti kebahagiaan bagi seorang mukmin menurut Al-Quran dan Sunnah? Karena ada kebiasaan orang miskin melihat, karena ada apa ini ya? Ada sebagian orang miskin melihat menjadi kaya adalah kebahagiaan. Orang sakit melihat orang yang sehat adalah kebahagiaan. Tentu saja kebahagiaan ini relatif besar kan kebahagiaan. Semua yang membuat orang tentram dikatakan bahagia, kan itu. Kita bangun tidur sehat, oh saya bahagia. Kita dapat uang, kita bahagia. Dapat keturunan, bahagia. Sesuatu yang gembira namanya kebahagiaan. Tapi ini tentu ada tingkatan-tingkatannya, gitu kan? Ada orang miskin, dia lihat bahwasanya harta itu kalau dia kaya, dia bahagia. Ini nggak bisa kita salahkan. Tetapi kebahagiaan itu akan betul-betul dia capai pada saat dia punya harta kalau dia seperti sabda Nabi SAW, nikmal malu salih fi yadi abdis salih. Harta yang paling baik adalah harta yang halal di tangan orang yang saleh. Harta yang saleh di tangan orang yang saleh. Artinya harta yang halal dan di tangan orang yang faham tentang haknya uang itu. Itu baru dia dapat puncak kebahagiaannya. Dia kaya kemudian dia infakkan. Tapi kalau cuma sekedar dia miskin lalu dia mengatakan, saya kayaknya pengen orang kaya seperti itu. Nanti biarpun kalau saya kaya saya akan buat sama. Buat diskotik lah, buat apalah segala macam, buat maksiat. Maka ini tidak ada kebahagiaan di situ. Karena kata Nabi SAW, manusia 4 golongan. Golongan pertama yang paling mulia adalah orang yang Allah karuniai harta, ilmu dan harta. Makanya jadikan dalam salah satu doa-doa antum ikhwan dan akhwat sekalian, Allah merzuqni ilman wa mala waj'alni mimman yuhlikuhuma ala halaqati fil haqq. Ya Allah karuniakanlah aku ilmu dan harta dan jadikanlah aku orang yang menghabiskan keduanya di jalanmu. Kenapa kata Nabi SAW manusia terbaik adalah pertama orang yang Allah karuniai ilmu dan harta lalu dia menghabiskan keduanya di jalan Allah. Selalu dia ngajar, dia selalu berinfak dan menggunakan di jalan yang benar. Golongan yang kedua adalah orang yang Allah karuniai ilmu tanpa harta. Pintar agama tapi nggak ada hartanya, susah hidupnya. Tapi dia bisa meraih derajat orang yang pertama dengan cara dia mengatakan, ya Allah kalau engkau karuniakan aku harta seperti fulan, dia soleh itu juga orang soleh. Kalau saya sama dengan saya akan buat yang sama. Kata Nabi SAW, fahuma fi ajri sawa. Mereka dalam pahala sama. Tapi ini dalam keadaan memang dia tidak punya ya. Jadi jangan sampai antum salah paham nih. Jangan sampai ada dua orang, si A sama si B. Dua-dua punya ilmu, punya harta. Lalu yang si A mengerjakan apa yang tadi? Semua dihabisin di jalan Allah. Ngajar sepanjang hari. Kemudian dia juga infakkan hartanya, digunakan jalan yang benar. Kemudian si B melihatnya. Lalu si B bilang, cukup saya dengan niat aja deh. Sekarang dia bilang, ya sudahlah, ini orang bangun masjid. Saya juga kalau ada kesempatan saya mau masjid. Padahal dia bisa, ada duitnya. Ini nggak masuk dalam hal ini. Yang masuk adalah memang orang yang tidak punya harta. Lalu dia lihat, coba ya, kalau betul-betul ikhlas dalam hatinya, tulus. Dia mengatakan, kalau saya punya seperti dia, saya akan buat sama. Betul-betul kalau Allah kasih, dia akan Allah lebih tahu niatnya. Allah akan kasih dia pahala sama. Sebanyak apapun perbuatan orang itu. Makanya teman-teman kalau lihat orang punya kelebihan dalam agama, minta kepada Allah agar diberikan yang sama. Kalau ada kesempatan saya mau buat ya Allah dengan tulus, Allah kasih pahalanya sama. Golongan ketiga, orang yang Allah karuniai harta tanpa ilmu, enggak ada ilmu agama. Dan ini kesalahan fatal nih. Sehingga dia tidak tahu mana halal mana haram. Lalu uangnya dihabiskan di jalan kesalahan, kebatilan. Mabuk-mabukan, zina dan seterusnya. Kemudian datang golongan keempat. Dia bukan lihat golongan kedua dan ketiga pertama, tapi dia lihat golongan ketiga. Ini yang jadi tadi saksi bahasan kita di pertanyaan. Lalu dia bilang, kalau seandainya saya punya harta seperti golongan 3 tadi, yang banyak berbuat maksiat, maka saya akan buat seperti dia. Kata Nabi, fahuma fi wazri sawa. Maka orang ini di dosa sama. Ini orang di dosa sama, gitu kan. Jadi ini kita harus hati-hati teman-teman sekalian ya. Jadi kebahagiaan itu relatif. Kalau dia berhubungan dengan masalah agama, maka insya Allah itu adalah kebahagiaan. Ya, itu adalah kebahagiaan. Dan kata Nabi SAW teman-teman tentang masalah harta misalnya. Tentang masalah orang kalau terlalu tergila-gila dengan harta yang banyak. Kata Nabi SAW, siapa yang bangun tidur, jasadnya sehat, dia punya makanan hari itu, dia punya rumah atau tunggangan yang dia bisa gunakan, dia adalah orang yang terkaya. Udah, gitu. Sudah cukup buat dia.
Atau kadang-kadang juga ada orang sakit berharap sehat. Nah, itu harapan bisa saja dia minta sama Allah. Tapi kalau dia berpikir bahwasanya cobaan penyakit itu akan membuat tadi waktunya, umurnya dipangkas di jalan ketaatan Allah, pembersihan dosa-dosanya, peninggian derajatnya, dan kalau dia sabar sampai di titik klimaksnya, sampai terima dengan Allah dan berobat, dan dia sabar sampai titik klimaksnya, insya Allah akan ada jalan keluarnya.